Nah, kasihan dilepas. Oke, sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Madiun Bali. Di video kali ini saya akan melakukan pemrosesan di salah satu bahan dari jenis sancang dengan proses pecah di bagian batang. Pengelosan bisa dilihat teman-teman, sangat lumayan sudah cukup ya untuk pohon ini, walaupun lukanya masih ada beberapa yang belum tertutup. Jadi kita akan pangkas dulu ya. Karena kenapa? Karena pohonnya sudah mulai kurus. Seperti inilah kalau teman-teman yang memproses pohon di atas pot saja dengan pot ukuran kecil seperti ini, jadi pengelosan kurang optimal atau kurang maksimal. Nah, jadi untuk mensiasati ya, kita akan potong, kita akan los kembali. Karena kenapa? Nanti kita akan bongkar akar, kita akan ganti media. Jika ini tidak dipotong juga percuma saja ya. Nah, jadi kita potong dulu, kemudian kita akan los kembali. Kita akan ganti media, kita suburkan kembali. Oke, untuk jenis sancang ya, kita akan potong dulu di bagian yang ini dulu. Yang di bagian mahkota kita potong saja dulu. Ya, ini bisa kita tanam kembali. Nah, kemudian di bagian anak cabang ya, kita potong juga. Kita ulang lagi ya, untuk membuat di bagian cabang ya, cabang yang kedua. Kita ulang lagi menemukan tunas. Di bagian ini juga kita melakukan pemotongan. Tunas yang kecil ini kita buang saja, hanya sisakan beberapa saja, satu dua. Buang saja, kita tumbuhkan tunas baru. Oke, ini kita pendekkan lagi ya. Bagian atas kita biarkan dulu segini ya, untuk bagian atas. Dan ini untuk cabang pertama. Yang ini tidak akan saya potong. Kenapa? Karena ini masih kecil ya, jadi kita butuh pengelosan lagi untuk mencari belan atau batang, dan juga untuk lebih besar dari cabang yang ini ya. Jadi setengah dari batang ya, misalkan kita mendapatkan cabang pertama, setengah dari batang ini. Nah, setelah itu baru kita akan melakukan pergantian media. Nah, sebelumnya kita akan oleskan dengan salep kambium dulu. Agar tidak busuk. Nah, ini dapatnya di zona Bonsai Bali ya, harga 50.000. Sangat penting sekali ya teman-teman menggunakan salep kambium ini untuk mencegah pembusukan ya. Kalau busuk ya susah nanti menemukan tunas. Mempermudah juga penutupan ya, karena tidak busuk jadi lebih mudah untuk menutup ya di bagian kambium. Jadi ini sederhana, namun hasilnya lumayan mempengaruhi ya pertumbuhan dari bonsai kita. Oke, kita bongkar akar. Waduh, teman-teman bisa lihat akarnya. Teman-teman bisa lihat akarnya, luar biasa. Jadi kenapa kurang subur ya? Karena ini ya, akarnya ini sudah memenuhi dari media, jadi menyebabkan pohon ini kurang subur. Jadi kita akan potong di bagian akar ya. Jadi kita cara seperti ini. Tidak ada media,
habis medianya. Kemudian kita cek juga di bagian akar. Pengurangan di bagian akar ya. Peremajaan di bagian akar. Oke, kita buang akar-akar yang ada di dalam. Buangan di akar-akar serabut. Nanti bisa kita pakai depan dari sini bisa. Dan dari sini juga bisa. Dari sini juga bisa ya teman-teman. Tinggal memilih saja nanti. Kali ini hanya proses pemilihan di pemangkasan penyuburan ya. Akar yang menyilang ya teman-teman, ingat untuk akar yang menyilang segera dirapikan, apakah dibuang ataukah dipotong. Nah oke teman-teman, setelah saya melakukan pemilihan di bagian akar, perapian ya, jadi memilih hanya beberapa akar saja yang kita akan gunakan, yang lainnya kita buang. Juga pertumbuhannya juga bagus ya. Kita buang karena tidak kita gunakan, menggunakan berapa akar saja. Cari pemecahan ya. Kali ini kita akan langsung ganti medianya, tanam kembali ya pohonnya supaya tumbuh dengan baik lagi ya. Pohon sancang prospek. Nah, sebelum saya jadi itu tadi prosesnya ya, hanya proses tidur saja dulu, menunggu perkembangan dari pohon ini. Jadi ini masih tahap dasar, tahap awal, yaitu di pemrograman di akar, di pemilihan di titik tumbuh cabang ya, dan membuat gerakan di bagian batang. Hanya itu saja sih teman-teman, dan juga penyuburan yang tetap kita suburkan pohonnya. Nah teman-teman, terakhir kita tambahkan dekaster dulu bagian atasnya saja.
karena pohon ini masih banyak pemotongan tadi. Pokoknya nanti biar tidak kering pokoknya, karena pupuk ini juga belum harusnya ya, jadi masih kita biarkan dulu, nanti jika sudah tumbuh baru kita pupuk. Namun untuk sancang ya aman-aman saja, dan semoga video ini bisa bermanfaat ya, bisa teman-teman bisa lebih bersabar lagi dalam memproses bonsai supaya mendapatkan bahan yang baik ke depannya, tentu saja agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Dan sampai ketemu di video saya berikutnya. Salam bonsai.